Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, membahas matan Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan penulis rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah semoga engkau dirahmati oleh Allah bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Al-ula al-ilm. Yang pertama adalah ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengetahui agama Islam dari dalil-dalilnya. Ini 4 hal yang akan disebutkan oleh penulis. Ini hal yang pertama, yaitu masalah ilmu. Kata ilmu setiap disebutkan di dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ketika disebutkan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya, ketika tidak ada keterangan tambahan, maka yang dimaksud itu adalah ilmu syar'i. Ketika tidak ada indikasi, maka hukum asalnya adalah setiap kata ilmu yang disebut di dalil itu adalah ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, alladhina utul ilma darajat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian lebih tinggi lagi. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu disebutkan di situ walladzina utul ilma, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia, bukan ilmu umum, tetapi yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Karena secara zatnya ilmu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, secara asalnya itu adalah ilmu syar'i. Kalau ilmu dunia secara zatnya hukum asalnya mubah. Dia bisa terpuji, dia bisa tercela. Terpuji kalau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin dan kemaslahatan manusia secara umum. Tercela kalau digunakan untuk memberikan mara bahaya, atau memang dari sananya memang itu terlarang. Dari sananya memang itu terlarang, yang misalkan ilmu tentang perjudian misalkan, ya, mempelajari probabilitas, peluang dan seterusnya, ya, hukum asalnya mubah-mubah saja, itu bagian dari ilmu matematik. Tapi kalau digunakan untuk judi, maka ini menjadi haram. Atau ilmu yang secara asalnya memang tidak ada manfaatnya sama sekali, oleh karena itu dilarang oleh syariat, seperti sihir. Ya, ilmu sihir itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi yang dimaksud ilmu dalam dalil itu adalah yakni ilmu syar'i. Kecuali kalau ada indikasi, kecuali kalau konteksnya menyebutkan bahwa itu adalah ilmu dunia, maka yang dimaksud dengan ilmu tersebut itu adalah ilmu dunia. Seperti misalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih mengetahui dengan perkara dunia kalian, lebih mengetahui, lebih berilmu, yakni. Ilmu apa yang dimaksud? Karena disebutkan setelahnya bi umuri dunyakum, dengan lebih mengetahui dalam, lebih berilmu dalam perkara-perkara dunia kalian. Maka jelas yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu dunia. Jadi ini mengapa kita pahami itu adalah ilmu dunia? Karena jelas konteks kalimatnya bermakna demikian. Baik. Jadi hukum asalnya tadi, setiap kata ilmu disebutkan di dalil, hukum asalnya adalah itu bermakna ilmu syar'i. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan qauluhu ma'rifatullah
ay ma'rifatullahi azza wa jal bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'an wal inqiyad lahu. Yang dimaksud ma'rifatullah di sini bukan bukan yang dipahami oleh sebagian orang, yaitu tingkatan ma'rifat, di atasnya tingkatan syariat dan hakikat begitu ya, atau perkataan yang semacamnya. Bukan itu yang dimaksud. Ma'rifatullah maksudnya adalah mengenal Allah. Ya, kita memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama dan sifat Allah, tentang hukum-hukum Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ya, maka ini adalah yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan ma'rifatullah bil qalb. Mengenal Allah dengan hati, maksudnya adalah ketika kita mempelajari, itu berarti apa? Hati kita mengetahui. Ya. Ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'ana wal inqiyad lahu. Kita mengetahui dengan hati kita, berarti harus mempelajari terlebih dahulu baru supaya hati kita itu mengenal, gitu ya. Kemudian setelah dapat pengetahuan, setelah dapat pemahaman atau ilmu tersebut atau pemahaman tersebut membuat kita menerima syariat Allah. Kemudian membuat kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi yang namanya ma'rifatullah itu tidak hanya sekedar mengenal Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengetahui tentang Allah, tapi pengetahuan tersebut membuat orang itu menjadi taat dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan agama ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh misalkan seseorang itu ya berbekal pada istilah ma'rifatullah, mengenal Allah, udah yang penting mengenal Allah saja. Tapi habis itu enggak sholat, habis itu enggak puasa misalkan. Ini adalah kesalahan. Berarti dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pemahamannya tersebut atau ilmunya tersebut, pengetahuannya tersebut tentang Allah itu akan membuat dia tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tahkim syariatihi allati jaa biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan tersebut, ilmu tersebut membuat dia itu menerapkan syariat Allah yang telah diajarkan, yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sama maknanya dengan tadi. Ya, dia melaksanakan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari ma'rifatullah yang sebenarnya. Tidak hanya sekedar tadi mengenal Allah, kemudian ketika sholat mengatakan ini sholatnya saya sekedar ingat Allah saja, iling atau kalau bahasa Sundanya gimana? Sekedar mengingat saja tentang Allah itu sudah sholat. Lagi di supermarket sebentar dulu, diam sejenak 5 detik 10 detik saya sudah barusan sholat. Ini tentunya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nadhari fil ayati syar'iyyah fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita harus memahami, mempelajari tentang Allah supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Caranya bagaimana? Caranya yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga nanti disebutkan di sini oleh penulis matan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Caranya ada 2. Seorang itu bisa mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Rabb-nya itu dengan melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pertama, ya, yaitu mengetahui tentang Allah dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita misalkan membaca surat Al-Ikhlas misalkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita bisa mempelajari nama Allah. Ya, nama Allah ada Al-Ahad, ada As-Samad yang disebutkan di situ. Kita bisa mengetahui sifat Allah. Ya, kita bisa mengetahui apa saja yang diingkari di dalam Al-Qur'an tentang Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Betul tidak? Jadi dari surat tersebut kita bisa mempelajari tentang Allah. Dari ayat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengetahuan ini
setelah kita kenal, setelah kita tahu, ini nggak cukup hanya dengan sekedar wawasan. Tidak bisa berhenti hanya di sekedar wawasan. Harus berwujud pada amalan, harus berwujud pada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, maka sama saja dengan iblis. Pertanyaan, apakah iblis mengenal Allah? Lebih kenal iblis daripada betul tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak? Iblis pernah di surga. Kita pernah di surga? Nabi Adam alaihissalam, bapak kita yang pernah di surga. Tapi semoga walaupun kita belum pernah di surga, semoga kita nanti dimasukkan semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Nah. Jadi iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau tunduk kepada Allah. Betul tidak? Ini problemnya nanti. Kalau cuma sekedar mengenal, mengetahui, apa bedanya dengan iblis? Taib. Jadi iblis saja dia berdoa supaya dia ditangguhkan, supaya dia diberikan hidup sampai hari kiamat untuk dalam rangka menggoda manusia. Iblis saja tahu bahwa untuk mewujudkan itu nggak ada yang bisa mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia paham kekuasaan Allah. Dia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyandarkan kepada kehebatan itu kepada dirinya sendiri. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dia minta kepada Allah ya untuk diberikan umur yang panjang sekali sampai hari kiamat. Betul tidak? Jadi ini adalah pengetahuannya iblis tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ada yang tidak tahu tentang hal tersebut. Ketika dia diberikan kekayaan sedikit, dia merasa dialah yang hebat, betul? Dia merasa dia seperti Fir'aun misalkan. Seperti Fir'aun diberikan kekuasaan, dia merasa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Ajib ya. Jadi kita lihat bagaimana pengetahuannya iblis lebih paham tentang Allah daripada Fir'aun. Tapi kita lihat ya sama dua-duanya sama-sama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuannya tidak bermanfaat sama sekali. Jadi kita bisa mengenal Allah dari ayat dan juga dari hadis. Dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itulah yang kemudian menjadi dalil utama atau sumber utama kita bisa mengetahui tentang Allah dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian cara kedua, wan nadhari fil ayatil kauniyah allati hiyal makhluqat. Cara kedua kita bisa mengenal Allah adalah dengan cara melihat kepada ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah disebut ayat karena makna ayat itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah, yakni secara makhluk, secara sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Itu makna dari ayat kauniyah. Kalau ayat syar'iyah, ayat yang berupa wahyu, ayat yang berupa tanda yang berupa firman Allah, yaitu Al-Qur'an. Dan ayat yang berupa wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis. Maka cara kedua adalah melihat kepada tanda-tanda kauniyah, yaitu makhluk dan alam semesta seluruhnya ini yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melihat betapa besar makhluk Allah Subhanahu wa taala, betapa bagusnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar alam semesta, kita bisa kira-kira kita bisa membayangkan, enggak akan bisa membayangkan, betul tidak? Tapi kira-kira kita bisa mengetahui bagaimana kira-kira besarnya Allah. Allah Maha besar, Allahu Akbar. Betul tidak? Allah Maha besar. Ya, tidak akan bisa kita bayangkan. Ya, cukup dengan sekedar kita melihat bagaimana besarnya alam semesta yang Allah ciptakan ini, itu sudah bisa menunjukkan bagaimana kita harus yakni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Ya, jadi kalau antum belum mengetahui misalkan, ya bisa misalkan dilihat di internet atau di mana begitu ya. Ukuran dari alam semesta yang kita ketahui sampai saat ini itu besar sekali. Kita dibandingkan bumi kecil sekali. Bumi dibandingkan matahari kecil sekali. Matahari dibandingkan bintang lain kecil sekali. Tidak ada apa-apanya.
Ya, jadi bayangkan bagaimana dengan Rabb yang menciptakan itu semua. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayat izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Sesungguhnya seseorang ketika dia melihat kepada tanda-tanda kauniyah, makhluk-makhluk Allah, maka dia akan bertambah ilmunya. Bertambah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa kalau makhluk ciptaan Allah saja seperti ini, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Qala Allah azza wa jalla wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, di bumi itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman, dan di dalam diri kalian sendiri itu ada tanda-tanda juga. Afala tubsirun. Apakah kalian itu tidak melihat? Maka di sini kita lihat, ya, para ulama menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda ayat kauniyah, tanda-tanda kauniyah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kita melihat kepada dua arah. Tanda di luar tubuh kita seperti di ayat ini, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ya, ayatul lil muqinin. Yaitu di di bumi itu tanda-tanda terhadap orang-orang yang yakin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Itu berarti apa? Mengisyaratkan supaya kita melihat keluar. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian sendiri. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat tanda-tanda tersebut? Jadi Allah memerintahkan kita untuk melihat kepada dua arah, kepada ya bumi dan seluruh apa yang ada di luar tubuh kita, kemudian tanda-tanda yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ini isyarat bahwa apa yang ada di dalam tubuh manusia itu walaupun misalkan secara ukuran tentunya tadi kita katakan jauh lebih kecil daripada bumi, jauh lebih kecil daripada matahari, tapi banyak sekali tanda yang ada pada tubuh kita. Ya, yang itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kemudian banyak tidak mensyukuri dan bahkan tidak menyadari. Ketika kita memasukkan makanan, ketika kita makan, maka makanan tersebut, kita butuh mengunyah dengan sengaja. Setelah dikunyah, makanan tersebut masuk, kemudian kita nggak perlu mikirin lagi, betul tidak? Langsung diproses otomatis oleh tubuh kita. Betul? Langsung diproses otomatis oleh tubuh kita. Kemudian kita bernafas, antum perlu punya niat untuk bernafas. Sebentar dulu, ana mau nafas dulu bentar. Lagi ngobrol gitu sama teman, bentar dulu ana mau nafas dulu. Nggak ada. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan hal-hal tersebut secara otomatis. Di ilmu kedokteran itu ada istilahnya. Saraf yang ada Syekh Harith tidak di sini, mahasiswa kedokteran. Inilah kalau Syekh Harith lagi ada tugas di kampus, betul tidak? Nggak bisa kita tanya-tanyai. Baik. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepada tanda di luar tubuh kita, berarti apa? Itu kalau di ilmu dunia ya ada ilmu fisika, ada ilmu biologi, ada ilmu kimia, ada ilmu engineering, ada ilmu banyak sekali. Itu ketika dipelajari dalam rangka untuk kemudian selain untuk memberikan kemanfaatan dengan ilmu tersebut, tetapi juga untuk mentadabburi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda tentang tubuh kita tentunya ini dibahas oleh ilmu kedokteran, ya. Jadi ketika orang tersebut mempelajari ilmu tersebut selain dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, menyembuhkan orang, ya. Kemudian atas izin Allah tentunya. Kemudian menyelamatkan nyawa, tentunya semuanya atas izin Allah. Ya, kita cuma bisa berikhtiar. Tapi kemudian dia juga mempelajarinya dalam rangka untuk merenungi, mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat insyaallah akan mendatangkan pahala yang besar. Kalau antum pelajari ilmu kedokteran sedikit demi sedikit, anda mempelajarinya bukan dalam rangka untuk jadi dokter, bukan ya, sudah terlalu terlambat, betul tidak? Tapi dalam rangka supaya anda tidak taklid buta terhadap apa yang dikatakan oleh dokter kepada anda.
Kalau kita mempelajari ilmu kedokteran secara tadarruj, secara bertahap, secara runut begitu ya, sama seperti kita belajar ilmu syar'i. Cuma masalahnya nggak ada matan di ilmu kedokterannya. Baik, jadi nggak ada yang bisa kita hafal. Ya semuanya harus dihafalkan kayaknya supaya tidak malpraktek. Tetapi maksud Anda adalah kan nggak mungkin antum ketemu pasien, dokter, kemudian sebentar, anak kok lupa dulu bentar ya. Gitu. Masya Allah ya, para dokter itu hafalannya bagus-bagus. Tapi maksud anak, ketika antum mempelajari ilmu kedokteran secara runut, maka antum akan melihat, Masya Allah, kompleks sekali tubuh manusia yang Allah ciptakan. Kompleks sekali. Ya, jadi itu harus semakin membuat kita semakin tunduk kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu wa ma'rifatu nabiyhi. Kemudian perkataan penulis wa ma'rifatu nabihi, mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai ma'rifatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifah allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haq. Yaitu mengetahui tentang Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia memiliki pengetahuan yang membuat dia itu bisa menerima hidayah dan dinul haq, agama yang benar yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqahu fi ma akhbar. Kemudian pengetahuan tersebut membuat dia membenarkan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Hadis-hadis yang berbicara tentang masa lalu ataupun masa depan, maka kita mengimaninya semua. Ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang masa lalu seperti para nabi terdahulu, para rasul terdahulu, atau umat-umat yang Allah muliakan atau umat-umat yang Allah azab terdahulu, atau tentang apa yang akan terjadi ke depannya, ya, tanda-tanda akhir zaman misalkan, maka itu semua harus kita imani. Wa imtithala amrihi fi ma amar. Pengetahuan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam harus membuat kita mengamalkan perintah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wajtinaba ma naha anhu wa zajar. Harus membuat kita bisa menghindari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Wa tahkim syari'atihi war ridha bihukmihi, dan membuat kita menerapkan ya syariat beliau dan ridha kepada ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh hanya sekedar mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian tidak melaksanakan sunnah beliau, tidak melaksanakan tuntunan atau ajaran beliau. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi maksudnya adalah ajaran Nabi atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang itu mengklaim dia cinta Nabi, tetapi kemudian dia susah untuk melakukan ya apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia susah untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengetahuannya ini tidak bermanfaat. Bahkan tidak hanya tidak bermanfaat, pengetahuan ini akan menjadi saksi yang memberatkan nanti kepada dia di akhirat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu mengapa kemudian ya disebutkan di sini yang dimaksud ilmu itu harus mengetahui tentang Allah, mengenal Allah, dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan yang membuat kita bisa mengamalkan tuntunan beliau. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka itu tidak beriman sampai mereka itu menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai sebagai hakim, sebagai penentu keputusan fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak menemukan rasa keberatan setelah mengetahui keputusanmu, setelah mengetahui tuntunanmu. Mereka tidak mendapati ada rasa keberatan dalam diri mereka terhadap apa yang engkau putuskan, mereka tunduk kepada keputusan tersebut. Jadi kalau kemudian datang hadis, selama ini mungkin belum kita mendengar hadis tersebut, kemudian hadis tersebut baru kita pelajari sekarang, walaupun kita sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, 70, 80, terserah,
para sahabat baru mengenal Islam itu bukan dari usia anak-anak atau remaja. Ada beberapa yang dari anak-anak seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abdullah bin Umar, ya. Tapi banyak para sahabat baru mengenal Islam, baru mengetahui al-haq, baru mengetahui hadis, ayat dan hadis itu setelah usia dewasa atau bahkan sepuh. Tapi mereka ketika mengetahui al-haq, mereka langsung ya rujuk kepada al-haq tersebut. Jadi di sini kita lihat ketika kita baru mendengar, baru mempelajari ada hadis yang kemudian memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, padahal sesuatu yang dilarang tersebut misalkan selama ini kita lakukan misalkan, maka ini wajib bagi kita untuk langsung meninggalkan hal tersebut, langsung rujuk kepada apa yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini yang namanya ketundukan. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Inilah yang dilakukan oleh para tabi'in dan para tabi'in. 3 generasi terbaik dari umat Islam ini. Ya, jadi insya Allah tidak berat kalau dia itu benar-benar mengetahui atau benar-benar ingin ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Harus kita selalu ingat ya bahwa kita itu bisa jadi kehidupan kita atau hidup kita itu bisa jadi enggak lama lagi. Kapan kita mau yakni membuat Allah ridho kepada kita? Kapan kita sekali saja dalam hidup kita meninggalkan sesuatu yang itu telah kita ketahui ilmunya bahwa itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW. Jadi itu yang harus kita lakukan ya sebelum kita yakni tidak lagi bisa beramal, kita harus yakni berusaha membuat Allah ridha kepada kita. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru untuk kepada Allah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ya liyahkuma bainahum, supaya Allah dan Rasulnya itu menghukumi, memberikan keputusan di antara mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman itu adalah sami'na wa ata'na. Perkataan orang yang beriman itu adalah kami dengar dan kami taat. Walaupun baru tahu ayat tersebut, walaupun baru tahu hadis tersebut, walaupun baru tahu ilmu tersebut, selama memang pengetahuan atau ilmu tersebut adalah ilmu yang sahih, ya ayatnya ditafsirkan dengan benar, hadisnya sahih juga ditafsirkan dengan benar, ada pemahaman dari para ulama generasi terdahulu yang mendukung pemahaman tersebut, ya maka selama itu adalah ilmu yang sahih, wajib bagi kita untuk sami'na wa ta'na. Jadi tidak boleh kemudian ketika kita mendapat ayat atau hadis kemudian kita mengatakan nanti saja, atau kita mengatakan tapi. Makanya kita harus beragama itu harus tanpa tapi dan nanti. Itu judul khutbah ana enggak tahu kapan ya, khutbah Id pernah ana bikin seperti itu ya. Terlalu informal, terlalu tidak formal, betul tidak? Beragama gimana waktu itu ya ana bikin, intinya adalah tanpa tapi dan tanpa nanti. Tanpa kita mengatakan tapi dan tanpa kita mengatakan nanti dulu. Harus sami'na wa ta'na. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mengatakan sami'na wa ta'na. Kami tunduk, kami dengar dan kami tunduk. Kami dengar dan kami taat. Ya, jadi kalau kita lihat misalkan yakni karakteristik dari seluruh orang kafir dan musyrik, mereka tidak melakukan dua hal ini. Ya, mereka tidak melakukan dua hal ini. Ada yang mendengar tapi tidak taat seperti orang Yahudi. Ada yang bahkan mendengar yang hak saja tidak, seperti orang Nasara. Ya, seperti orang Nasara. Makanya disebutkan oleh para ulama, karakteristik Yahudi adalah mereka tahu ilmunya tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Sedangkan karakteristik Nasara adalah mereka itu ya ingin mengamalkan yang benar tetapi tidak paham ilmunya. Ya, jadi tidak tahu ilmunya. Jadi itu yang kemudian yakni disebut dalam kitab-kitab tafsir, itu tafsiran dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang Allah murkai kepada mereka, yaitu Yahudi,
karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Walad dallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara yang ilmu yang sahih saja mereka tidak tahu. Jadi para ulama kemudian menjelaskan itulah kondisi dari kaum muslimin. Ada sebagian dari kaum muslimin yang mengikuti jejaknya Yahudi, mengikuti jejaknya Nasara. Bukan jadi Yahudi, bukan jadi Nasara, mengikuti jejak mereka. Ada yang sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Ini yang mengikuti jejaknya Yahudi. Atau sebaliknya, ada yang dia sebenarnya ingin mengamalkan yang benar tapi belum sampai ilmu kepada dia. Karena dia malas belajar ilmu syar'i, atau dia semangat belajar ilmu syar'i tapi yang kajian yang dia hadiri adalah kajian yang salah misalkan. Atau dia belajar bukan kepada para ulama misalkan. Maka ini mengikuti jejaknya Nasara. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari mengikuti jejak Yahudi dan Nasara tersebut. Kemudian waqala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian itu berselisih pendapat dalam suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan lebih bagus ya kesudahannya nanti. Jadi kita lihat di sini, ini adalah prinsip ketika ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat dalam seluruh masalah yang terkait dengan din, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada ayat dan hadis. Kalau memang kita beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh fanatik mazhab, tidak boleh fanatik ulama tertentu, tidak boleh fanatik syekh tertentu, tidak boleh fanatik ustaz tertentu. Harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mengikuti ulama tertentu, syekh tertentu, ustaz tertentu, karena apa yang disebutkan oleh ulama atau syekh atau ustaz tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita mengikuti mereka karena itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kita tidak mengikuti kalau ada perkataan mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nanti kemudian terbagi. Ada orang yang kesalahannya itu cuma ketergelinciran, ya, banyak benernya tapi cuma tergelincir dalam satu masalah. Tentunya sikap kita berbeda dengan orang yang salahnya lebih banyak, betul tidak? Kesalahannya lebih banyak. Nah, ini berarti apa? Berarti kita nasihati, antum mungkin belajar dulu, jangan ngajar, gitu ya misalkan. Jadi ini wajib bagi kita untuk mengembalikan setiap perbedaan pendapat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, baik perkara akidah ataupun perkara fikih. Jadi tidak boleh kemudian bagi kita untuk misalkan tadi seperti misalkan fanatik mazhab misalkan. Nah, setiap dari ulama itu berusaha beristihad, dan kalau istihadnya benar maka dapat 2 pahala, kalau istihadnya salah maka dapat 1 pahala. Ya, tetapi wajib bagi setiap orang-orang yang telah diberikan ilmu, sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa usulul fiqh, sudah bisa usul tafsir, sudah bisa qawaid fiqhiyah dan seterusnya, wajib bagi dia untuk menelaah, ya, mulai menelaah, walaupun belum mencapai derajat mustahid misalkan, tapi mulai menelaah. Ini kewajiban. Tidaklah seseorang itu lahir tiba-tiba langsung jadi mustahid, betul tidak? Imam Syafi'i dulu sebelum menjadi mustahid beliau menelaah. Nah, kalau kemudian nggak dilatih dari awal, gimana jadi mustahid mutlak? Kan demikian. Tentunya kita tidak kita meyakini bahwa sangat susah sekali untuk menjadi mustahid mutlak seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi yang dimaksud adalah jangan kita fanatik mazhab, jangan kita hanya sekedar mengikuti ini perkataan Syekh fulan, Imam fulan, ya, maka langsung kita ikuti. Tetap harus kita cari dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bagi orang yang sudah belajar ilmu syar'i dengan baik. Nah, bagi orang awam, bagi orang awam boleh untuk ngikut saja. Bertanya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Ya, tetapi tetap harus semangat untuk mempelajari dalilnya, betul tidak? Jangan cuma sekedar
bertanya apa hukumnya ini, halal atau haram dan seterusnya, tapi semangat untuk mempelajari dalilnya. Itu nanti insya Allah akan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin nanti. Tetapi ini sudah masuk waktu Isya ya. Jadi mungkin kita lanjutkan kembali nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Pekan depan libur dulu ya, jadi 2 pekan lagi insya Allah kita akan lanjut, masih tema yang sama, yaitu bahwa kita wajib untuk mengenal tentang Allah dan Rasulnya, kemudian mengenal tentang agama Allah itu dari dalil-dalilnya. Jadi orang awam harus semangat untuk mempelajari dalil juga. Dari mana ini? Jangan hanya percaya ya ini halal, ini haram, ini akidah yang benar, ini akidah yang menyimpang. Harus semangat untuk melihat atau mempelajari apa dalilnya dari itu semua. Itu cara belajar agama yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar agama dari dalil, maka kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dalam waktu yang singkat. Tapi kalau kita jauh dari dalil, ya, seperti sebagian orang-orang yang menyimpang itu akan menjauhkan kaum muslimin dari dalil. Karena mereka itu akan apa? Mengapa mereka jadi menyimpang? Karena mereka itu cuma ngambil sebagian dalil yang sesuai selera mereka, tapi mereka ingin menghindari dalil-dalil yang tidak sesuai selera mereka. Nah, mereka ingin jamaahnya tidak mau menuju kepada dalil-dalil yang tidak sesuai selera mereka itu. Makanya akhirnya apa? Udah dijauhkan dari dalil, udah pokoknya antum percaya aja. Wah, begitu. Betul tidak? Ini karakteristik dari banyak orang yang menyimpang. Tetapi orang yang akidahnya lurus, dari kalangan sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Antum kalau baca kitabnya Imam Syafi'i langsung, antum kalau baca kitabnya Imam Ahmad langsung, antum kalau baca kitabnya Al-Bukhari langsung, bukan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari cuma kumpulan hadis. Tapi kitab akidahnya Al-Imam Al-Bukhari. Mereka akan menyebutkan suatu masalah, kemudian dalil. Masalah dalil. Jadi ada hujjah, ada bukti, ada bayinah. Begitu ya. Jadi mengajarkan orang untuk mikir juga dari dalil, betul tidak? Seawam-awamnya orang awam, ketika disebutkan dalilnya, dia nanti akan ilmunya akan diberkahi oleh Allah, dia makin lama nanti akan memiliki basirah, pemahaman. Pemahaman orang tentunya bertingkat-tingkat. Kalau dia cuma begitu aja, ya udah pemahamannya mungkin sedikit. Tapi kalau dia semangat belajar lebih, pemahaman itu akan ditambah. Basirah itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Basirah yang didapatkan oleh dalil, basirah itu hanya bisa didapatkan ketika seseorang itu mempelajari agama dari dalil. Tapi kalau jauh dari dalil, udah antum percaya aja lah pokoknya. Maka ini salah, ini benar, udah percaya aja. Ini nggak akan mendapatkan basirah tersebut. Baik, maka demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman agama yang sahih sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Demikian, hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.